Saat Aurel berangkat ke kantor, ia melihat bapak penjual es krim yang sama di waktu ia ditraktir oleh Ferry. Sejenak ia berhentikan kendaraan miliknya di bahu jalan. Mungkin Aurel berniat ingin membeli. Bluk! Suara pintu mobil Aurel menutup pelan, tapi tetap menimbulkan suara. Dia turun dan kini berjalan mendekat ke arah tukang es krim itu. "Permisi, Pak," Aurel menyapa. Bapak tua itu menengadahkan kepalanya untuk menjawab sapaan Aurel. Jenggot putih tipis di dagunya menambah kesan tua dirinya makin nampak. "Mau beli, Non?" tanya penjual es krim. "Iya, Pak." Sambil menjawab, Aurel menatap sekeliling. Ia seperti mencari sesuatu. Dan akhirnya apa yang ia cari itu nampak. "Gini, Pak, saya ada rezeki. Rencananya saya mau bagi-bagi es krim buat anak-anak jalanan, buat para pengamen jalanan. Kira-kira Bapak ada berapa biji esnya ya?" Aurel mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Ferry. "Oh, begitu. Ada. Masih banyak, Non." Jawaban bapak itu malah membuat Aurel sedih. "Kok masih banyak, Pak?" tanya Aurel mengibah. "Bapak kan baru berangkat, Non. Biasanya juga lakunya siang hari." Bapak itu tersenyum ikhlas. "Oh, begitu. Ya sudah. Semuanya saya beli, ya, Pak." "Jadi berapa?" tanya Aurel. Ia sudah membuka tas yang sejak tadi terselendang. "Non mau beli semua?" Bapak tua itu kaget. Aurel mengangguk beberapa kali. "Alhamdulillah, semuanya 380.000, Non." Bapak itu menjawab. Aurel bingung bagaimana cara dia kasih uang lebih pada bapak itu. Oke, saya bayar ya, Pak. Tapi maaf sekali, Pak. Saya kan gak bisa bagikan es ini. Saya harus bekerja, Pak. Jadi apa Bapak bersedia bagikan dagangan Bapak ini pada anak-anak sekitar sini, Pak? Secukupnya." Aurel meminta. "Jadi gak Non bungkus?" tanyanya. "Tadinya sih mau begitu, Pak. Tapi kalau saya minta tolong sama Bapak boleh. Ini uangnya, sama buat ongkos Bapak pulang." Memang Aurel harus berangkat ke kantor karena ada meeting. Ia rogoh beberapa lembar uang, lalu diberikan pada bapak itu. "Kebanyakan, Non." Bapak itu lumayan kaget melihat uang yang diberikan oleh Aurel. Jumlahnya 700.000. "Gak banyak, Pak. Bapak ambil ya. Lebihnya buat Bapak. Kebetulan saya hari ini ada rezeki," Aurel mengutarakan. "Tapi Bapak tidak bisa terima uang ini, Non. Kebanyakan." Bapak itu menolak dengan halus. Aurel bingung. "Pak, gimana kalau Bapak bawa uang ini untuk modal saja? Hitung-hitung saya modalin Bapak. Bapak mau supaya Bapak tidak keliling lagi." Aurel memberikan ide. "Maksud Non?" Senyum Aurel merekah. Di balik senyuman itu tersimpan kesedihan mengibah yang amat dalam. "Maksudnya Bapak bisa jualan kecil-kecilan di rumah, biar gak keliling." Aurel kembali menjelaskan. "Non mau tanam modal sama Bapak?" Aurel bingung menjawab pertanyaan si bapak. "Kalau tidak kembali gimana, Non? Bapak ini orang miskin. Bapak juga punya warung kecil-kecilan. Tapi ya sedikit sekali." Kembali Pak tua itu jelaskan. "Nah, gitu saja, Pak. Saya akan tanam modal di Bapak. Jadi uangnya saya tambah lagi ya, Pak. Ini saya tambah." Aurel kembali merokok uang dari tas kurang lebih 1 juta rupiah. "Masya Allah, Bapak belum pegang uang sebanyak itu, Non. Jangan banyak-banyak, nanti Bapak gak bisa bayar." Aurel tersenyum. "Jangan pesimis. Bapak bisa kembalikan uang ini kalau sudah balik modalnya, kapanpun. Saya gak menuntut kok. Kalaupun akan dipakai oleh Bapak untuk apapun, silahkan. Tapi Non, gak usah tapi-tapian. Bapak amankan dulu uangnya. Insya Allah uang itu halal, Pak. Bapak jangan khawatir." Saat Aurel bicara, Pak tua itu seperti menyelidiki. "Non seperti pernah Bapak temui." Pak tua itu berpikir. Tentunya
Beberapa hari yang lalu mereka memang sudah bertemu. Pak, jangan lupa bagikan es ini ya. Aurel memecah pikiran si bapak. Astagfirullah, baik non, baik. Sekarang juga bapak akan pergi. Bapak akan segera bagikan. Pak tua seperti memasukkan uang yang disangka modal itu dari Aurel. Ia masukkan ke dalam sebuah kantong kecil yang terlilit di badan. Terlihat wajah Pak tua sangat terharu. Bapak itu masih mengotak-ngatik lengan di dalam tas, lalu pamit pergi pada Aurel. Permisi, non. Iya, silahkan, Pak. Di kejauhan sana ada seorang pria yang memperhatikan Aurel dan si bapak. Dia adalah Ferry, yang kini menyemai senyuman, menggeleng-geleng kepala, lalu kembali tancap gas untuk bergegas tanpa Aurel sadari. Kasihan sekali, kini Aurel yang menggelengkan kepalanya. Sebelum ia berniat pergi, Aurel menoleh ke bawah dan melihat ada sesuatu yang usil di mata. Apa ini? Aurel membungkuk dan meraih sebuah kertas foto. Foto siapa? Punya siapa? Aurel menyelidik sebuah kertas foto yang ia temukan. Loh, kok kayak foto... Aurel mengingat kertas foto yang ia temukan itu bergambarkan seorang wanita gadis berambut panjang. Kira-kira fotonya diambil di usia 10 tahunan. Wajahnya yang tanpa rias make up menjadikan Aurel susah untuk mengenali wanita yang ada di foto itu. Kalaupun pakai make up, belum tentu Aurel hafal. Kayak gak asing, pikir Aurel. Dia berkali-kali memastikan kalau foto orang yang ia lihat itu benar-benar pernah bertemu dengannya. Dering panggilan masuk. Aurel segera merokok gawainya dari dalam tas. Foto yang tadi ia temukan sejenak disimpan ke dalam tas. Lalu ia angkat panggilan dari sekretaris kantor. Oh, oke. Saya 15 menit lagi sampai. Aurel menjawab. Dia dengan tergesa-gesa memasukkan kembali gawai, lalu berjalan cepat menuju mobil. Hari itu dia ada meeting. 15 menit kemudian dia sampai di kantor. Langsung masuk ke ruang meeting setelah menyiapkan semuanya. Dan sudah siap oleh Alma sejak tadi. Bersambung.